Halo, perkenalkan nama saya Aldi Fernando dari Program Studi Administrasi Publik 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Internet of Things. Internet of Things atau dikenal juga dengan singkatan IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Ada juga makna lain yang menjelaskan bahwa IoT adalah sebuah konsep atau skenario di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Sebenarnya, IoT ini bertujuan untuk menyelaraskan hubungan perangkat dengan perangkat dan menghasilkan interaksi antara mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dengan jarak yang tidak terbatas. Jadi, internet di sini adalah penghubung antara dua interaksi mesin, sedangkan manusia dalam pekerjaan IoT hanya menjadi pengatur dan pengawas mesin yang bekerja secara langsung. Dengan semakin berkembangnya internet, maka kita dapat menuju babak berikutnya, di mana bukan hanya smartphone atau komputer saja yang dapat terkoneksi dengan internet, namun berbagai macam benda nyata akan terkoneksi dengan internet. Sebagai contohnya, dapat berupa mesin produksi, mobil, peralatan elektronik, peralatan yang dapat dikenakan manusia, atau yang disebut dengan wearables, dan termasuk benda nyata apa saja yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global menggunakan sensor atau aktuator yang tertanam. Kita juga pastinya udah nggak asing lagi dengan keberadaan IoT ini, karena di era modern ini hampir semua kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari memanfaatkan IoT. Mungkin contohnya pada bidang kesehatan yang dapat dikembangkan sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk pergi ke rumah sakit, tetapi hanya dengan aplikasi di ponsel pribadi kita sudah bisa mendapatkan pelayanan serta konsultasi dari para tenaga medis. Lalu, contoh lain dari IoT sendiri adalah dompet pintar yang sangat berguna untuk mereka yang suka lalai menaruh dompetnya. Dengan alat yang terpasang pada dompet dan terhubung melalui internet pada smartphone, kalian bisa segera tahu apabila lupa menaruh dompet. Untuk pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, saya sering menggunakan mobile banking yang merupakan layanan dari sebuah bank untuk melakukan transaksi perbankan dengan hanya melalui smartphone. Hal ini tentunya sangat memudahkan kita untuk melakukan transaksi transfer hingga pengecekan saldo bank tanpa harus pergi ke ATM secara langsung. Lalu, contoh lainnya adalah penggunaan barcode atau QR code yang sekarang sering saya gunakan untuk melakukan absen pada saat kelas dimulai. Hal ini cenderung efektif karena tidak perlu repot untuk absen secara manual, tetapi cukup dengan scan QR code dengan yang telah disediakan. Kita dengan cepat akan terdaftar hadir dalam hitungan detik. Selain itu, barcode dan QR code lainnya juga dapat digunakan dalam proses transaksi pembayaran dan masih banyak lagi. Penggunaan IoT yang telah mendunia ini pastinya sangat menguntungkan kita dalam hal efektivitas, dan para era digital ini tentunya mulai banyak perkembangan IoT yang digunakan. Jadi, mulai sekarang, mari kita coba menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada dengan mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan IoT, terutama dalam kehidupan